Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel Salim Agus, motivasi dan memberikan semangat, tips-tips kepada kawan-kawan semua yang masih menderita asam lambung, ansietas dan psikosomatik. Salam sejahtera untuk kita semua, ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berberkah serta kemudahan uh, segala urusan. Untuk teman-teman yang masih uh, merasakan beberapa gejala atau sensasi asam lambung, psikosomatik, ansietas, saya doakan semoga cepat sembuh dan tetap semangat, selalu berzikir, selalu berdoa, ya. Jangan lupa baca Quran, ya, ngaji gitu maksudnya. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika awal saya terkena anxiety. Ya. Ketika itu tahun tidak salah, Idul Adha. Tahu kan kalau Idul Adha kita potong hewan kurban, ya. Setelah itu saya bersilaturahim sambil membawakan daging kurban kepada bapak saya. Sesampainya saya di rumah bapak saya, ya, saya bercengkrama, ya, apa namanya, ngobrol sama keluarga di sana sambil ngopi, ya. Saya minum kopi hitam, itu kopi hitam favorit saya. Jadi kalau pagi saya kalau tidak sarapan ya ngopi. Ngopi itu adalah sarapan saya. Kalau ada makanan berat ya nasi, ada apa namanya ya, saya sarapan. Tapi kalau ketika tidak ada nasi, lauk pauk, saya ngopi. Atau nasi itu terlambat, saya ngopi dulu. Terlambat, saya ngopi duluan. Jadi begitu seterusnya, begitu seterusnya. Nah, ketika saya ngopi, waktu itu duhur, ya. Saya belum makan, saya belum santap siang, karena perasaan kenyang, walaupun saya belum makan, belum santap siang pada saat itu. Nah, ketika saya asik-asiknya ngopi, saya memandang ke pohon, ada pohon kelor waktu itu. Tiba-tiba mata saya kok buram, ya. Tiba-tiba mata saya kok buram. Nah, saya merasa pusing pada saat itu. Saya takut sekali, ya. Ketika itu saya pergi makan, santap siang, lalu sholat. Kemudian setelah sholat saya berbaring sambil menelpon teman saya, ya, yang terapis juga. Ketika dia datang udah baikan, saya di terapi, ya, alhamdulillah baikan dan diantar pulang ke rumah. Setelah itu saya istirahat di rumah beberapa hari, kemudian googling karena muncul gejala-gejala, muncul sensasi-sensasi yang ada di dada, yang ada di perut, yang, ya. Jadi ketika googling itu searching di Google, bukan tambah sembuh yang saya dapatkan, bukan kesembuhan yang saya dapatkan, tetapi
tambah parah, ya, ngeri, ya. Apa hal-hal yang saya dapatkan di Google itu membuat saya malah semakin takut. Nah, saya semakin kambuh. Nah, disitulah awal saya terkena anxiety. Anxiety saya semakin parah, saya lagi tidak bisa keluar rumah, tidak bisa sholat ke masjid, ya. Ada beberapa bulan pada saat itu. Nah, ketika itu saya tetap googling, searching di Google, mencari solusi, ya. Nah, ketemulah saya dengan channel Ban Rohimat, ya, channel Ansietas. Nah, ketika saya menyimak videonya, setelah itu saya merasa ada semangat, ya, ada semangat dan ada semangat. Kemudian waktu itu azan di masjid, saya berangkat azan di masjid, tidak takut lagi. Ya, begitu seterusnya latihan, ya, latihan walaupun tidak mudah, ya. Walaupun latihan itu melatih diri itu untuk keluar rumah itu melawan setan itu tidak mudah. Ya, jadi saya mencoba terus. Akhirnya saya bisa pergi ke pasar, pergi ke rumah orang tua, ya. Bahkan alhamdulillah, ya, bisa khutbah Jumat, khutbah Id, kemudian bisa juga bawa mobil antara kota saya ke Makassar yang jaraknya itu ya sekitar 150-an kilo atau 160-an kilo, sampai di bahkan lebih daripada itu. Bahkan saya bisa menyelesaikan studi saya S2 saya, ya, walaupun terlambat, ya. Alhamdulillah. Itu semua berkat pertolongan Allah, berkat doa-doa kita untuk segera bangkit. Saya harap teman-teman yang masih berjibaku dengan sensasi, dengan anxiety, segeralah bangkit. Coba-coba ke masjid, ya, latihan ke masjid, sholat 5 waktu, ya, sholat lima waktu, dan perbanyak minum air putih. Ketika bangun subuh, ya, sebelum sholat subuh minum air hangat 45 menit kemudian, dan jangan makan, ya, jangan makan apapun setelah minum air hangat, ya. Sampai 45 menit kemudian barulah bisa makan, ya. Saya sarankan makan buah-buahan, ya, banyak makan buah-buahan, sayur yang hijau, terutama kelor, ya. Kelor itu kaya dengan vitamin, ya. Kemudian perbanyak zikir, perbanyak senyum, ya. Membaca zikir, membaca Al-Quran, ya. Saya kira itu pengalaman saya, dan mudah-mudahan bisa kita ambil, teman-teman bisa mengambil pelajaran, pelajaran dari pengalaman saya, dari sakit, dari pertama sakit sampai sekarang, ya. Untuk teman-teman yang masih jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, share, dan like, ya, agar bisa bermanfaat bagi orang lain, dan bisa bisa bernilai amal jariah, amal soleh bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.